Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuryati dari semester 4B. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai perencanaan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran? Nah, perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran. Perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ragan dan Smith, perencanaan pembelajaran berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Materi yang kedua yaitu komponen perencanaan pembelajaran. 1. Topik atau pokok bahasan yang akan diajarkan. Nah, ini merupakan pesan yang harus disampaikan oleh pendidik atau guru kepada peserta didiknya. 2. Tujuan pembelajaran. Komponen ini sangat penting karena dalam merencanakan pembelajaran, tujuannya itu harus jelas agar pendidik atau guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai anak setelah ia belajar. 3. Alat dan bahan atau sumber pengajaran. Nah, ini tuh untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. 4. Kegiatan belajar mengajar. Nah, komponen ini kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasikan apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana cara mempelajarinya. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip dalam kegiatan pembelajaran. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik. 3. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. 4. Bermuatan nilai, etika, estetika, dan logika. 5. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Materi yang keempat mengenai fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pembelajaran dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Karena itu, perencanaan pembelajaran sebagai unsur dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang sangat penting dan sangat menentukan. Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya ramal dan kontrol yang baik. Proses ini dapat berjalan dengan baik apabila kita menggunakan logika, proses setapak demi setapak, step by step ya, selangkah demi selangkah untuk menuju perubahan yang diharapkan. Selanjutnya, menggunakan istilah serta langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai manfaat perencanaan pembelajaran. Secara umum, merancang perencanaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam desain tersebut, jelas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, secara khusus perencanaan pembelajaran berguna untuk 1. Mengarahkan kegiatan, 2. Menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan diajarkan, yang terakhir, mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan.
Akhirul kalam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.